Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat semua ya meskipun di masa pandemi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audita Dwi Ramadhani dari jurusan Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Di video kali ini, saya akan mengulas mengenai pengembangan agroindustri di Indonesia. Definisi agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku, perancangan, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian, agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan lainnya, serta industri jasa sektor pertanian. Pada hakikatnya, pengembangan agroindustri merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya pembangunan lainnya agar lebih produktif, sehingga mampu mendatangkan nilai tambah dan memperbesar perolehan devisa. Selain itu, untuk menyerap banyak tenaga kerja dengan memanfaatkan keunggulan kooperatif dan kompetitif yang tersedia. Pengembangan agroindustri di Indonesia terbukti mampu membentuk pertumbuhan ekonomi nasional, di mana di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998, agroindustri ternyata menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang mampu berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama masa krisis ekonomi tersebut, meskipun pada sektor lain mengalami kemunduran atau pertumbuhan negatif, agroindustri mampu bertahan dengan jumlah unit usaha yang beroperasi. Kelompok agroindustri yang tetap mengalami pertumbuhan antara lain yang berbasis kelapa sawit, pengolahan ubi kayu, serta industri pengolahan ikan. Kelompok agroindustri ini dapat berkembang dalam krisis ekonomi karena tidak bergantung pada bahan baku dan bahan tambahan impor, serta peluang pasar ekspor yang besar. Namun, pada pengembangan agroindustri, terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat pengembangan agroindustri, antara lain, yang pertama, kualitas dan kontinuitas produk pertanian yang kurang terjamin, yang kedua, kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas, yang ketiga, teknologi yang digunakan sebagian besar bersifat sederhana sehingga menghasilkan produk pertanian yang kurang berkualitas. Yang keempat, belum berkembang secara luas kemitraan antara agroindustri skala besar atau sedang dengan agroindustri skala kecil atau rumah tangga. Nah, di daerah Malang Raya sendiri, apel merupakan salah satu komoditas unggulan, sehingga sebagian besar produksi apel nasional dihasilkan dari daerah Malang Raya, seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang. Beberapa produk yang dihasilkan dari olahan buah apel antara lain yakni jenang buah apel, minuman sari buah apel, cuka buah apel, keripik buah apel, dan lain sebagainya. Produk ini seringkali dijual selain sebagai makanan ringan juga sebagai oleh-oleh atau buatangan khas Kota Batu, yang merupakan salah satu syarat sebagai kota wisata. Berkembangnya berbagai usaha kecil dan usaha menengah di tengah-tengah masyarakat saat ini merupakan suatu kondisi yang patut disyukuri. Hal ini sebagai bukti bahwa keberadaan konsep agroindustri telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini, tanaman apel menjadi bagian penting dalam perekonomian di wilayah Kota Batu serta Kabupaten Malang, serta menjadikan buah apel menjadi komoditi buah unggulan yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Pengembangan agroindustri apel ini memberikan dampak multiplier efek terhadap perekonomian masyarakat secara positif. Dampak tersebut menjadikan agroindustri apel dapat mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Malang Raya.
Demikian penjelasan secara singkat mengenai pengembangan agroindustri di Indonesia. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.